Kata Nabi, syarrun nas, itu manusia paling buruk, yaitu seseorang yang berwajah dua, seseorang yang berlisan dua. Siapa orang-orang yang berwajah dan berlisan dua ini? Menurut dalil mereka ini adalah munafik. Mohon maaf, mari mempelajari dan mengevaluasi diri sendiri. Seringkah kita ini berwajah dua? Ketemu fulan begini, ketemu fulan yang lain begitu. Kalau kita tipe-tipe orang yang cari selamat dengan menggunakan wajah dua, tipe-tipe orang yang cari selamat dengan lisan yang mendua, oh jamaah sekalian jangan salah, ini perilaku dan kepribadiannya orang munafik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pekan besok hari libur panjang seperti Anda tahu. Kemungkinan besar kajian kita insyaallah libur satu kali, biar kayak orang-orang juga kita ikut libur satu kali. Baiklah, hari ini kajian Madarijus Salikin insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang orang-orang munafik, dan nampaknya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah masih konsentrasi pada sifat orang-orang munafik di 13 ayat surat Al-Baqarah. Di buku ada pada halaman 511. Orang alinea kedua dari atas, orang yang berpegang teguh, ya. Baik, kita baca rangkumannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam pandangan mereka, orang-orang yang berpegang pada zahir ayat jauh dari kecerdasan. Orang-orang yang berputar mengikuti rotasi wahyu adalah sikap keledai, serta sikap ittiba adalah kebodohan. Itulah sudut pandang orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bergerak sesuai dengan wahyu dan diam sesuai dengan wahyu, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti zahir dari dalil-dalil, bagi mereka semua itu adalah kebodohan. Misalnya ketika Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam, padahal Adam itu aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Orang-orang yang beriman menerima ayat ini sesuai dengan lahiriahnya, bahwa Allah memiliki kedua tangan. Iya, tangannya Allah, bukan tangannya
manusia. Kalau tangannya manusia adalah anggota tubuh, itu tangannya manusia. Tentu kalau tangannya Allah, tidak boleh kita persepsikan sebagai anggota tubuh. Hanya saja kalau Allah sudah menyatakan dirinya punya tangan, kita terima saja tanpa menyamakannya dengan tangan manusia. Nah, muncullah orang-orang munafik ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Mereka memandang orang-orang yang berpegang pada lahiriah dalil-dalil itu orang-orang bodoh. Itu keledai, kata mereka. Sehingga mereka menjuluki ahli sunnah yang berpegang kepada lahiriah dalil-dalil asma wa sifat, mereka menggelarinya dengan hasyuiyah. Hasyuiyah. Oh, kalian mengikuti lahiriah dalil, oh kalian itu hasyuiyah. Di Indonesia istilah ini belum terdengar, tapi sudah berabad-abad itu. Nanti kalau Anda dengar orang yang menyebutkan istilah hasyuiyah ini, tidak usah kaget. Itu sudah berabad-abad lalu ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti lahiriah dalil dalam asma wa sifat. Mereka digelari dengan hasyuiyah. Arti dari hasyuiyah itu orang bodoh. Ya, orang bodoh. Itu gelar mereka atau julukan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti lahiriah dalil. Misalnya ketika dalil mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, abadilah wajah Rabbmu. Ahlus sunnah wal jamaah menerima ayat ini sesuai lahiriah, bahwa Allah memiliki wajah, tapi wajahnya Allah jangan disama-samakan dengan wajahnya manusia. Wajahnya manusia adalah jawarih, artinya anggota tubuh. Tapi wajahnya Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh memahami wajahnya Allah itu sebagai anggota tubuh. Allah punya wajah, betul, wajah, tapi bukan sebagai anggota tubuh layaknya manusia. Terus sebagai apa dong? Laisa kamitslihi syai'. Nah, saat ayat ini kita terima apa adanya, kita tidak mau ngotak-ngatik tafsirnya. Mereka mengatakan, oh ini datang keledai, ini datang orang-orang bodoh yang memahami ayat sesuai dengan lahiriah. Inilah kaum hasyuiyah, kaum pendek sumbu. Pendek sumbu, tahu lampu templok dulu. Kalau sumbunya pendek, tentu cahayanya juga sedikit. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang ini rebutan gelar ahli sunnah. Yang satu mengatakan saya ahli sunnah, yang kedua mengatakan saya lah ahli sunnah. Penyelesaiannya sangat-sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Ada referensi-referensi yang disepakati referensinya ahli sunnah. Ya, kita mengacu ke situ saja. Apakah sudah ada buku akidah ditulis pada abad terdahulu? Sudah ada. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau ditanyakan tentang berbagai sifat-sifat Allah dan beliau jawab. Rangkuman jawaban Imam Abu Hanifah ini menghasilkan satu buku yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Ini buku pertama ditulis tentang akidah, sekitar tahun 100 sekian. Lalu kemudian muncul temannya Imam Syafi'i, namanya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Beliau menulis buku akidah yang kedua, namanya Kitabul Iman. Kemudian di abad yang kedua muncul seorang ulama besar bernama Imam Harab Al-Karmani. Beliau menulis buku prinsip-prinsip ahli sunnah dalam berakidah. Ijma' as-salaf fil akidah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu pada abad yang ketiga datang seorang ulama besar namanya Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau menulis lagi apa prinsip ahli sunnah dalam berakidah.
Masih abad yang ketiga, datang lagi seorang ulama yang bernama Abu Uthman As-Sabuni. Beliau juga menulis akidah yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Nah, beberapa buku yang sudah saya sebutkan tadi tidak mungkin diklaim sebagai bukunya Wahabi, karena buku ini ditulis berabad-abad sebelum datang Ibn Taimiyah dan berabad-abad sebelum datang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Fiqhul Akbar misalnya, itu 11 abad sebelum datang Muhammad bin Abdul Wahhab buku ini udah ada. Maka buku-buku yang saya sebutkan tadi tidak mungkin diklaim ini bukunya Wahabi. Dan tidak mungkin pula buku-buku tadi diklaim sebagai bukunya Asy'ariyah, karena Asy'ariyah itu dia lahir di abad tahun 260 dan wafat tahun 332. Buku-buku tadi ditulis sebelum beliau lahir juga. Jadi tidak bisa diklaim buku-buku ini bukunya mereka atau bukunya mereka. Ya sudah. Semua pihak setuju buku-buku tadi bukan miliknya Asy'ariyah, bukan miliknya Wahabi. Ya sudah, kita ikutin aja. Kalau buku itu menyelisih, kalau saya menyelisih buku, ya sudah berarti saya bukan ahli sunnah. Karena buku-buku tadi disepakati buku-buku ahli sunnah. Ya sudah, siapa yang cocok dengan buku itu? Misalnya yang sekarang dinaikkan lagi adalah soal takwil dan tafwid. Ya kita kembali ke buku-buku tadi. Apakah di sana ada penjelasan bahwa nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini harus ditakwil atau ditafwid? Kalau di buku-buku tadi penjelasannya ada, ayo kita takwil. Tapi kalau di buku-buku yang ditulis abad pertama, ditulis di abad kedua, ditulis abad ketiga, di sana tidak ada penjelasan bahwa sifat-sifat Allah harus ditakwil. Ya sudah, ikutin aja. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata kalau buku-buku ini dibaca, kalau buku-buku ini dipelajari, ternyata buku-buku tersebut sama sekali tidak mendukung apa yang mereka sebut dengan takwil dan tafwid itu. Ya, nggak mendukung sama sekali. Nah, artinya umat Islam yang hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, mereka tidak mengenal kata takwil dan tafwid. Sehingga ketika Allah mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, ya memang iya, Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, baik jemaah sekalian, hanya saja kawan-kawan tersebut menghakimi qaul dengan lazimul qaul. Mereka menghakimi satu pendapat dengan konsekuensinya pendapat. Misalnya saya katakan Allah itu bersemayam di arsy. Nah, itu saya katakan Allah di arsy, di atas arsy. Mestinya Anda hukumi saja ucapan saya Allah di atas arsy. Ini enggak. Ucapan Allah di atas arsy ini ditarik dulu lazimul qaulnya, ditarik dulu konsekuensinya. Kalau Allah di atas arsy berarti bertempat. Nah, itu saya tidak ngomong begitu. Itu lazimul qaul, itu konsekuensi yang Anda bikin-bikin dari ucapan tadi. Jadi mestinya Anda cukup komentari ucapan tadi Allah di atas arsy, itu Anda komentari. Bahwa kemudian Allah di atas arsy Anda sebutkan berarti Allah bertempat, lalu Anda komentari tempatnya, itu salah, nggak boleh begitu. Komentari ucapannya, jangan komentari konsekuensi dari ucapannya. Itu nggak boleh. Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Faisal menjelaskan hal itu. Ya, misalnya Anda lihat ada orang yang melakukan maksiat, hukumi saja perilakunya, dia melakukan maksiat. Nah, tapi kalau kemudian Anda buat lazimul qaul, Anda buat konsekuensinya, ini kalau melakukan maksiat pasti dia menganggap ini halal.
Menghalalkan maksiat artinya kafir. Oh, Anda terlalu jauh. Hukumi apa yang jelas Anda dengar secara harfiah, dan jangan dihakimi konsekuensinya. Allah di atas arsy, ya itu ayat yang ngomong. Berarti bertempat, nah itu Anda yang ngomong. Lalu Anda ingin membatalkan Allah di atas arsy dengan asumsi itu adalah tempat. Enggak, asumsi Anda ini aja dihakimi. Atau asumsi Allah di atas arsy-nya dihakimi. Jangan konsekuensi yang dibikin-bikin, yang digunakan menghakimi ucapan yang benar. Nggak boleh seperti itu jemaah sekalian. Nah, baik. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sikapnya orang munafik terhadap orang-orang yang mengikuti dalil apa adanya, mereka mengatakan itu sikap keledai, itu kebodohan. Baik jemaah sekalian, di ayat manakah dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan hal itu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian seperti imannya an-nas, manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Yang dimaksudkan adalah Nabi kita dan para sahabat. Jadi Allah mengatakan, wahai munafik, berimanlah kalian persis seperti imannya Nabi dan para sahabat. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Haruskah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Jadi beriman seperti imannya Nabi, mengikuti jejaknya Nabi alaihi salatu wassalam, bagi mereka itu adalah kebodohan. Nah, ketika orang-orang munafik ini menggelari orang-orang yang mengikuti Nabi secara harfiah sebagai orang-orang bodoh, maka Allah membalas, ala innahum humus sufaha. Ingat, mereka inilah orang-orang yang sangat bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, coba kita renungkan ayat ini jamaah sekalian. Orang-orang munafik ini dinasehati oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut. Kadang-kadang dinasehati dengan larangan, kadang-kadang dinasehati dengan perintah. Nasihat larangan untuk orang-orang munafik pada ayat sebelumnya, la tufsidu fil ard. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka dinasehati dengan larangan. Tetapi mereka juga dinasehati dengan perintah, yaitu dalam ayat ini. Dalam ayat ini Anda lihat nasihat untuk orang munafik bukan larangan tetapi perintah. Aminu, berimanlah kalian. Ini pelajaran pertama. Betapa sempurnanya nasihat untuk mereka, karena nasihat untuk mereka terkadang dalam bentuk larangan, terkadang dalam bentuk perintah. Kemudian pelajaran penting dalam ayat 13 tadi, Allah Subhanahu wa taala menstandarisasi keimanan. Berimanlah kalian wahai orang-orang munafik, standarnya adalah kama amanan nas. Sebagai keimanan, sebagaimana keimanan orang-orang itu. Orang-orang itu yang dimaksud di sini adalah Nabi kita dan para sahabat. Maka ayat ini menegaskan bahwa standarnya keimanan adalah keimanannya Nabi dan keimanannya para sahabat. Ikuti keimanan mereka secara harfiah, jangan ada yang diotak-atik, karena keimanan mereka lah yang menjadi standar semua keimanan. Keimanan kalau tidak sesuai dengan imannya mereka, itu iman yang nggak sah.
Dan itu adalah imannya orang munafik. Baik. Jemaah sekalian, ketika mereka diajak untuk menstandarisasi keimanan dengan imannya Nabi dan para sahabat, apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Ternyata keimanan yang sesuai dengan imannya Nabi, memahami Al-Quran sesuai dengan pemahamannya Nabi dan para sahabat, bagi mereka ini adalah sufaha, ini adalah orang-orang bodoh. Nah, perhatikan jamaah sekalian yang saya hormati, mereka tuduh orang-orang yang beriman sufaha, orang-orang bodoh, dan Allah membela orang-orang beriman. Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha. Bukan kalian ini orang-orang bodoh. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mampu menolong mereka. Allah membela orang-orang beriman. Antara lain Anda lihat dalam ayat ini, orang-orang munafik menggelari orang beriman orang-orang bodoh. Akhirnya Allah membalas, bukan kalian ini yang bodoh. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menuduh orang-orang munafik ini sufaha, orang-orang bodoh? Jawabannya, karena orang-orang munafik melihat kebenaran sebagai kebodohan. Bukankah itu bodoh? Orang pintar itu jamaah sekalian, Anda melihat kebenaran itu benar, dan Anda melihat kebatilan itu batil. Anda punya ilmu yang bisa membedakan ini baik, ini pintar. Itu baru namanya orang pintar. Tapi orang-orang munafik justru kebalik. Yang benar nampaknya bodoh, tapi yang bodoh nampaknya benar. Kebalik bukan? Orang-orang munafik tidak punya ilmu, enggak punya pemahaman yang memungkinkan mereka membedakan yang baik ini, yang buruk ini. Enggak, mereka dicap yang baik justru nampaknya bodoh, yang bodoh itu justru nampaknya baik menurut mereka. Nah, maka Allah mengatakan kalian ini yang bodoh wahai orang munafik, karena orang yang benar menurut kalian salah, dan kalian yang salah menurut kalian benar. Bukankah itu bodoh kuadrat namanya? Karena jemaah sekalian yang saya hormati, ada orang yang bodoh ya, tapi sadar diri bodoh. Nah, bodoh sadar diri bodoh ini insya Allah awal dari belajar. Tapi kalau model munafik tadi, mereka bodoh tapi merasa benar. Itu nggak ada belajarnya orang seperti itu. Apa ada kebenaran lebih dari apa yang ada pada Nabi? Tidak ada. Kebenaran utuh 100% pada diri Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau. Tapi dalam pandangan orang munafik, oh ini orang-orang bodoh. Nah, maka buruknya kebodohan, ketika dengan kebodohan itu kebenaran nampak sebagai keburukan dan keburukan nampak sebagai kebenaran. Itulah bodohnya kebodohan. A'udzubillah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, inilah munafik. Sebodoh-bodohnya mereka enggak sadar kalau mereka bodoh. Orang yang merasa pintar dengan kebodohan, kapan belajarnya menurut Anda? Nah, maka sebab itu ayat ini semesan juga buat Anda dan saya. Apa itu? Kalau misalnya saya ini bodoh, tugas saya adalah mengakui kebodohan, lalu belajar menghilangkan kebodohan itu. Tapi bahwa saya ini orang bodoh, tapi kemudian bersikap berlagak seperti orang pintar, itu orang bodoh yang nggak sadar dengan kebodohan diri. Itu orang munafik. Sufaha walakin la ya'lamun. Mereka bodoh tapi nggak sadar. Mereka bodoh tapi nggak mengetahui. Jemaah sekalian,
Kalau orang sakit nggak sadar sakit, nggak mungkin berobat, sehingga nggak mungkin sembuh. Tapi kalau orang yang sakit sadar dirinya sakit, itu akan berobat dan hasilnya akan sembuh. Baik. Munafik berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka memiliki dua wajah dan dua lisan. Untuk orang-orang yang beriman dan untuk setan-setan mereka. Bertemu dengan orang yang beriman, wajahnya dan lisannya A. Tapi bertemu dengan setan-setan mereka, wajah dan lisannya B. Bunglon. Itulah orang munafik. Mana dalil yang menegaskan mereka seperti itu? Dalil dari hadis Nabi sabda syarrun nasudul wajahai. Kata Nabi SAW, manusia paling buruk adalah seseorang yang mendua. Itu manusia paling buruk. Itu pengkhianat sesungguhnya. Ketemu dengan A bicara B, ketemu dengan B bicara C. Kata Nabi, syarrun nas, itu manusia paling buruk, yaitu seseorang yang berwajah dua, seseorang yang berlisan dua. Siapa orang-orang yang berwajah dan berlisan dua ini? Menurut dalil mereka ini adalah munafik. Mohon maaf, mari mempelajari dan mengevaluasi diri sendiri. Seringkah kita ini berwajah dua? Ketemu fulan begini, ketemu fulan yang lain begitu. Kalau kita tipe-tipe orang yang cari selamat dengan menggunakan wajah dua, tipe-tipe orang yang cari selamat dengan lisan yang mendua, oh jamaah sekalian jangan salah, ini perilaku dan kepribadiannya orang munafik. Dan Nabi kita mengatakan manusia paling buruk yang berwajah dua. Perhatikan ayat berikut ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami ini beriman, kita nggak beda. Kalian beriman, kita beriman, jadi kita ini sama. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah berduaan dengan setan mereka, kalau mereka sudah berkhulwat, bersendiri dengan setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kita ini sejalan dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kita ngaku-ngaku beriman itu cuman mengolok-olok saja. Nah, Syekh Tantawi rahimahullah dalam tafsir Al-Wasit, bagus sekali beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan yang pertama, perhatikan, laqul ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, laku, mereka bertemu. Wa idza laqu alladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang beriman. Tetapi dengan setan-setan mereka, wa idza khalau, apabila mereka berdua bersendiri dengan setan-setan mereka. Nah, jadi kata beliau, coba bedakan terhadap orang yang beriman cuman ketemu aja, tapi kalau ketemu dengan setan mereka itu berduaan, bersendiri. Hal ini menunjukkan di mana mereka memberikan keakraban. Akrabkah dengan orang beriman? Enggak. Dengan orang beriman mereka tidak pernah khalau, tidak pernah berduaan. Mereka enggak pernah berkhulwat, bersendiri dengan orang-orang beriman. Dengan orang yang beriman asal ketemu saja. Jadi betapa tidak adanya keakraban mereka dengan orang beriman ketika Allah mengatakan ketika mereka bertemu. Jadi cuman bertemu aja. Tapi betapa akrabnya mereka dengan setan-setan mereka ketika Allah mengatakan wa idza khalau, apabila mereka berduaan dengan setan mereka. Khalwat, khalau artinya khalwat.
berduaan, bersendiri. Jadi dengan orang beriman, interaksi hanya interaksi seketemunya. Interaksi bertemu saja. Bertemu itu lama atau sebentar? Namanya bertemu sebentar, ketemu di jalan gitu. Nah, kalau ngobrol di kafe itu bukan bertemu namanya. Itu namanya khalau. Itu namanya berduaan. Nah, jadi Anda lihat di sini, orang-orang munafik ini tidak pernah bergaul dengan orang beriman. Mereka hanya sekedar bertemu saja. Pergaulan mereka, keakraban mereka itu diberikan kepada orang-orang yang digelari oleh Allah, setan-setan mereka. Nah, di sini pelajaran penting bahwa orang munafik itu tidak pernah akrab dengan orang beriman. Itu salah satu hal yang membuat mereka jadi munafik. Tidak akrab dengan orang beriman, justru akrabnya dengan setan-setan. Inilah yang semakin menyuburkan kemunafikan mereka. Ulama kita bernasihat, apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya akrab dengan orang-orang baik. Jadi ternyata keakraban kita dengan orang baik awal kita menjadi orang baik. Tapi justru keakraban kita dengan orang-orang jahat awal kita menjadi penjahat. Nabi kita bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Nabi, seseorang sesuai dengan agama khalilihi, yaitu temannya, yaitu sahabat dekatnya. Jadi kalau sahabat biasa itu namanya sahabat. Tapi kalau sahabat itu akrab betul, ketawa bersama, menangis bersama, itu dinamakan dengan khalil. Maka kalau hubungan Anda dengan seseorang lebih dari hubungan sahabat, tapi hubungan khalil, percayalah, dia mabuk, Anda ikut mabuk. Dia menari, Anda ikut joget. Dia ke diskotik, Anda pun menyusul. Karena kalau hubungan dengan seseorang, hubungan khalil itu nggak akan beda lahir dan batin. Maka hati-hati jangan sampai hubungan khalil Anda dengan orang-orang yang jahat. Hubungan khalil ini hanya dengan orang-orang baik saja. Nah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah dinamakan khalil. Wattaqadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim itu khalil. Kenapa? Karena Ibrahim itu adalah sosok yang mengorbankan diri untuk Allah. Ismail ini anakku. Kalau Allah mau disembelih, ya udah saya sembelih. Nah, itulah khalil itu. Saya tidak mau pergi ke diskotik, tapi kalau kamu maunya ke sana, ayo. Nah, itu. Anda sampai mengorbankan diri Anda untuk kemungkaran mereka, itu sudah hubungan khalil itu. Nah, perhatikan pada ayat yang ke-14 ini, Allah menyebutkan pergaulan orang-orang munafik dengan setan. Kalau mereka orang munafik bergaul dengan setan-setan mereka. Setan ini apa sih artinya jamaah sekalian? Syaitan ini dalam bahasa Arab dinamakan pola kata mubalaghah. Sama dengan timbangan fa'lan, rahman, syaitan, pola katanya sama, mubalaghah. Asal dari syaitan adalah al-ba'id, orang yang sangat jauh dari kebenaran. Syaitan artinya jauh. Kenapa setan dinamakan setan? Karena mereka sangat jauh dari kebenaran. Maka mereka digelari dengan setan. Asal arti dari setan adalah jauh. Jauh apa? Mereka jauh dari kebenaran. Jamaah sekalian, tidak ada jauh yang membahayakan kecuali jauh dari kebenaran. Kalau cinta jarak jauh, enggak bahaya itu. Yang penting cinta halal kan. Tapi jauh yang paling membahayakan bahwa Anda jauh dari kebenaran. Sebab kalau Anda jauh dari kebenaran, artinya Anda sangat dekat dengan kesesatan. Nah, pergaulan orang-orang munafik dikatakan oleh Allah setan, karena ini pergaulan ini menjauhkan mereka dari kebenaran.
Nah, makanya kenali jamaah sekalian, siapapun yang membuat Anda berjarak dengan kebenaran, apalagi jauh dari kebenaran, ini setan namanya. Walaupun wajahnya bagus, hidungnya mancung, sekarang ini setan ini bagus-bagus wajahnya, cantik-cantik, cakap, ganteng-ganteng. Jadi setan itu bukan nama satu makhluk, bukan. Setan itu adalah nama satu sifat. Sifat apa? Sesuai dengan arti dari setan. Setan artinya jauh, maka apapun dan siapapun yang membuat Anda berjarak dengan kebenaran, apalagi jauh dengan kebenaran, itu dinamakan dengan setan. Ulama-ulama kita mengatakan musuh itu ada 4. Musuh Anda sebagai orang beriman. Kalau musuh Anda sebagai bisnismen, beda lagi. Bisnis Anda, musuh Anda sebagai politisi, beda lagi. Tapi tidak boleh memandang musuh kecuali musuh kita dalam keimanan. Musuh Anda sebagai orang yang beriman, musuh Anda nomor 1 ternyata diri Anda sendiri, yang bernama hawa nafsu. Nafsu Anda itu musuh pertama Anda. Maka ulama-ulama bernasihat, hati-hati nafsumu dalam 4 hal. Hati-hati nafsumu dalam 4 hal. Pertama, hati-hati nafsumu di dalam ibadah, yaitu dari riya. Hati-hati nafsumu dalam ibadah, yaitu riya. Nomor 2, hati-hati nafsumu ketika mengambil hak dari serakah. Nomor 3, hati-hati nafsumu ketika memberi dari berharap timbal balik. Nomor 4, hati-hati nafsumu dalam berhemat dari kikir. Jadi banyak orang yang mengambil hak dengan nafsu serakah. Banyak orang yang memberi dengan nafsu supaya nanti dapat timbal balik. Banyak orang yang berhemat tetapi sesungguhnya kikir. Hati-hati dengan nafsu. Ini musuh kita nomor 1. Apa tadi? Hawa nafsu. Lalu musuh kita nomor 2 sebagai orang yang beriman, nomor 2-nya adalah dunia. Ini musuh nomor 2, ini dunia. Dan masing-masing kita punya dunia yang menjadi musuh berbeda. Dunia yang menjadi musuh Anda beda dengan dunia yang menjadi musuh saya. Maka jangan sampai Anda nggak mengenali dunia yang menjadi musuh Anda. Masalahnya kalau Anda nggak kenal musuh, Anda akan korban. Baik, ini musuh nomor 2 yaitu dunia. Musuh Anda nomor 3 apa? Musuh Anda nomor 3 adalah manusia. Manusia-manusia yang tidak memberikan Anda kebaikan, tidak memberikan Anda kebenaran, justru manusia-manusia ini memberikan Anda keburukan. Saya kalau ketemu fulan pokoknya gibah aja. Tuh. Ada orang seperti itu, orang yang membuka Anda pintu untuk gibah. Oke, kenali ini musuh yang beginian. Kadang-kadang ada seorang kawan kalau udah kita ketemu, tadinya sebelum ketemu baik-baik aja, tapi begitu udah berketemu jamaah sekalian, tiba-tiba serakah kita terhadap dunia luar biasa karena ketemu orang ini yang diomongin cuman uang, bisnis, jualan, dagangan. Gak ada omongan lain. Kamu tahu fulan nggak? Tahu? Oh, baru ganti mobil itu. Baru ganti mobil. Dengar-dengar mau nambah lagi. Dengar-dengar mau nambahnya 2 sekalian. Yang satu mobil bensin, yang satu mobil listrik. Jadi ada orang tertentu, kalau kita ajak bicara serakah dunia kita makin bertambah. Ini musuh yang seperti ini. Ya, lalu musuh yang keempat tadi setan itu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah dalam surat Fatir. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Nah, semua orang-orang yang
gelincir di jalan ubudiyah, di jalan menuju Allah ini adalah orang-orang yang nggak mengenali musuh. Nggak mengenali musuh. Nah, kadang-kadang jamaah sekalian, musuh yang menghancurkan Anda dari jenis manusia ini lemah. Karena musuh yang paling menghancurkan Anda adalah hawa nafsu sendiri. Kenali hawa nafsu itu. Baik, jadi intinya tadi Allah mengatakan apabila mereka bertemu, apabila mereka bergaul dengan setan-setan mereka. Nah, kenapa pergaulan mereka dinamakan setan? Karena setan artinya jauh, alias jauh dari kebenaran. Apapun dan siapapun yang membuat Anda jauh dari kebenaran itu dinamakan setan. Walaupun kendaraannya mewah, bajunya wosokan, bajunya lancip, wajahnya menarik, kalau ini orang menjauhkan Anda dari kebenaran, ini setan itu. Lewat mobil mewah itu yang lewat setan. Oh, mobilnya mobil mewah. Begitu buka kaca, Masya Allah kacamatanya, bajunya, wajahnya. Iya, tapi itu setan tuh. Setan bagaimana? Karena dia menjauhkan orang misalnya dari kebenaran. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami bersama kalian wahai setan-setannya kami, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok orang yang beriman. Tadi kalian ngaku beriman kepada orang beriman, enggak, itu cuma olok-olok aja. Ya Allah, jadi rupanya munafik ini tidak menemukan bahan lelucon kecuali orang-orang beriman. Orang-orang munafik tidak menemukan bahan untuk lucu-lucuan kecuali orang beriman. Maka mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mengolok-olok orang yang beriman. Jemaah sekalian, sebagian pelawak nggak pintar betul. Ya, karena pelawak anggaplah pintar gitu ya. Pelawak yang pintar itu tidak menggunakan kebenaran sebagai sumber lawak. Nah, di sini Anda lihat orang-orang munafik, mereka tidak punya ide tentang lucu dan lelucon. Akhirnya orang-orang beriman inilah yang dijadikan lelucon. Jenggotnya orang beriman jadi lelucon, celananya orang beriman jadi lelucon. Tahu tuh di mana banjir celana tinggi-tinggi sekali. Lelucon saja. Datang orang beriman, kan yang datang kambing apa-apa itu. Itu orang-orang munafik. Yaitu mereka nggak punya ide untuk membuat lelucon kecuali menjadikan orang-orang beriman ini. Berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan mereka berpaling dari wahyu karena melihat kehinaan orang-orang yang mengikutinya. Mereka menolak tunduk kepada hukumnya karena merasa puas dengan kecerdasan mereka, sehingga mereka senantiasa mengolok-olok orang yang berpegang dengan wahyu. Siapa yang berpegang dengan wahyu itu diolok-olok. Datang ibu-ibu pakai hijab yang benar, kata mereka, perasaan pakai selimut kamu. Iya, ini ibu-ibu datang subhanallahil azim. Ibu-ibu ini sangat beruntung sekali dengan hijab. Saya tidak tahu udah nyebutin atau belum. Kalau keluar rumah jam 7 berhijab, pulang ke rumah misalnya baru jam 10 berhijab, berapa jam Anda beribadah? Berapa jam Anda beribadah dengan hijab itu? Makanya ketika Anda memakai hijab, nah, bicara dengan diri Anda sendiri. Ini hijabku, ini ibadahku. Jangan melihat hijab itu cuma sebagai pakaian aja. Kalau dilihat hijab sebagai pakaian, itu nanti orientasinya nyari hijab yang mahal-mahal. Nggak jadi soal sih kalau ada uangnya, beli aja hijab 5 juta, jilbab 5 juta. Kalau ada uangnya nggak jadi masalah, tercela nggak tercela. Yang terlarang dalam agama kita adalah mengambil dunia dengan memaksakan diri. Jilbab berapa? 5 juta. Ngutang dong, saya mau beli. Nah, kalau sudah sampai memaksakan diri mengambil dunia itu udah nggak boleh. Sebagian kaum salafus saleh ditanya, apa itu zuhud? Beliau mengatakan zuhud itu mengambil dunia dengan penuh kemudahan.
Nah, adapun mengambil dunia dengan memaksakan diri, itu bukan zuhud lagi. Nah, kalau bukan zuhud apa namanya? Serakah namanya. Makanya dalam agama ini sangat dianjurkan zuhud dan zuhud supaya Anda lepas dari serakah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semua dosanya hati, berapa ratus dosanya hati itu semuanya kembali kepada 3 dosa induk. Ini 3 dosa induk hati. Yang pertama apa? Dengki. Yang kedua apa? Serakah. Lalu yang ketiga apa? Takabur. Nah, ini kalau ada orang yang punya 3 sifat ini, percayalah, di dalam hatinya kejahatan bukan cuma 10. Semua kejahatan kalau jumlahnya 300 semuanya ada dalam dirinya. Kenapa? Karena induknya dosa kembali kepada 3 hal ini. Nah, sekarang bagaimana saya melawan serakah? Jawabannya, bangunlah sikap zuhud. Kalau sikap zuhud ini tidak dibangun, serakah ini akan membuat kita hancur. Nah, baiklah jemaah sekalian. Jadi maksud saya tadi, serakah ya mengambil dunia dengan penuh, dengan memaksakan diri. Nah, baik. Jadi kepada para wanita, lihatlah hijab itu bukan sebagai pakaian aja, tapi lihatlah pakaian itu sebagai ibadah. Oh, ini hijab saya, oh ini ibadah saya. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 15 surat Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Asal arti ya'mahun di sini terombang-ambing artinya buta dalam kesesatan. Asal artinya buta. Sehingga Allah olok-olok mereka dan Allah membiarkan mereka buta dalam kebenaran. Bagaimana Allah mengolok-olok orang yang beriman? Allah tidak mengolok-olok mereka di dunia, tapi Allah mengolok-olok mereka nanti di akhirat. Allah mengolok-olok mereka di akhirat, yaitu ketika melintasi sirat. Sangat dibutuhkan cahaya untuk melewati sirat itu, karena situasinya situasi yang sangat gelap. Akhirnya Anda lihat dalam surat Al-Hadid, mereka melihat orang beriman lewat dengan cahaya keimanan, maka orang-orang munafik menyusul orang-orang beriman. Oh, orang beriman ada cahayanya, kita ikut mereka deh untuk dapatkan cahaya. Kalau ada cahaya, sirat ini bisa dilewati. Tiba-tiba faduriba bainahum bisur. Allah Subhanahu wa taala membuat penghalang, sehingga orang-orang beriman punya cahaya tidak lagi diperoleh oleh orang-orang munafik. Nah, inilah olok-olok. Allah mengolok-olok mereka sehingga mereka semuanya jatuh ke dalam neraka. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini ayat mengatakan Allahu yastahzi, Allah mengolok-olok. Apa memang sifatnya Allah itu olok-olok? Ini dinamakan ikhbar, bukan dinamakan sifat. Allah mengolok-olok mereka itu kabar, bukan sifat. Karena ini kabar, wajib disebutkan sesuai dengan konteksnya. Maka Anda katakan mereka mengolok-olok orang yang beriman, Allah pun mengolok-olok mereka. Itu baru pas. Tapi kalau Anda katakan Allah mengolok-olok mereka tanpa menyebutkan konteksnya, Anda salah. Anda salah. Allah maha mengolok-olok, wah salah. Tapi Anda katakan Allah maha mengolok-olok orang yang mengolok-olok kebenaran. Nah, itu pasti. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, Allah mengolok-olok, mereka yang mengolok-olok itu dinamakan dengan adil. Itu dinamakan adil. Sebab begini, kalau munafik ini mengolok-olok orang beriman, ternyata Allah lembut kepada orang munafik, bukankah itu kekurangan?
Itu sikap yang benar atau sikap yang salah? Itu sikap yang salah. Tapi bahwa orang munafik mengolok-olok, lalu Allah balas olok-olok mereka, ini namanya adil. Sehingga olok-oloknya Allah pada ayat 15 ini adalah keadilan. Nah, dan justru di situ kebijaksanaannya Allah Azza wa Jalla. Terhadap orang-orang yang beriman Allah berikan kasih sayang, adapun terhadap orang-orang munafik Allah berikan keadilan. Itu kasih sayang Allah itu. Itu kebijaksanaan Allah. Sebab kalau sampai orang-orang munafik ini mereka mengolok-olok lalu Allah memotong-motong tubuh mereka, oh itu enggak adil. Itu enggak adil, itu jahat itu. Karena membalas satu kejahatan dengan balas yang lebih. Tapi mereka mengolok-olok lalu diolok-olok lagi oleh Allah, membalas kesalahan dengan kesalahan yang sama, itu namanya adil. Maka dalam agama kita ada kisos. Si fulan ini membunuh, ya dibunuh lagi. Membunuh pembunuh menurut antum baik atau buruk? Baik itu, karena itu keadilan. Tapi kalau pembunuh membunuh orang baik, itu jahat. Tapi kalau si pembunuh dibunuh, itu keadilan namanya. Itu bukan kejahatan, itu keadilan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka, Allahu Akbar. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai Allah membiarkan seseorang, siapa yang akan merangkulnya dalam kebaikan? Akhirnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, puncaknya taufik itu bahwa Allah Subhanahu wa taala merangkul seseorang. Tidak membiarkan seseorang. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan biarkan aku ya Allah, sekejap mata pun jangan biarkan aku. Itulah puncaknya taufik. Itu puncaknya taufik. Saya kenal dekat dengan seorang perempuan. Bukan perempuan muda, apalagi janda. Nah, sehingga kajian-kajian kita selalu dikirimkan buat beliau, karena dia tinggal di negeri yang jauh. Qadarullah, sekali waktu dia berpikir untuk melakukan perbuatan keji dengan anak muda. Akhirnya sepakatlah mereka pergi ke pinggir pantai. Oh, nanti digerebek massa bahaya. Pergi mereka ke pantai. Oh, jamaah sekalian, begitu sampai di pantai, wanita ini menyalakan musik supaya lebih syahdu. Qadarullah, yang nyala ceramah saya. Qadarullah, yang nyala itu ternyata dia belum matiin ceramah saya. Oh, Masya Allah. Akhirnya detik itu juga dia sadar. Dia bilang, udah kamu keluar, nggak jadi. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, di antara tanda terindah cinta Allah kepada seseorang, begitu orang ini sudah diambang maksiat, tiba-tiba Allah rangkul sehingga nggak jadi bermaksiat. Oh, itu cinta terindah dari Allah itu. Cinta terindah Allah Azza wa Jalla, saat Anda sudah detik-detik bermaksiat, tiba-tiba Allah rangkul Anda dan tidak jadi bermaksiat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibujuk rayu oleh wanita itu, dia bujuk rayu laki-laki yang normal. Kecuali kalau wanita super cantik di Mesir ini membujuk rayu seorang laki-laki yang sakit-sakitan, gak ada masalah. Ini yang dirayu anak muda, normalnya luar biasa. Emang ada yang lebih normal daripada Nabi? Tidak ada. Sebetulnya Nabi Yusuf juga ingin betul wanita ini mengajak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga mau. Normal itu. Nah, begitu Nabi Yusuf udah mau, itu berarti detik-detik maksiat. Sebab kalau Anda nggak mau, nggak ada detik-detik maksiat. Anda nggak akan ketemu dengan maksiat ketika Anda nggak mau. Tapi begitu Anda udah mau, menunjukkan Anda udah dekat betul dengan maksiat itu.
Nah, Nabi Yusuf alaihissalam beliau sudah memberikan maunya untuk maksiat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini mau, Yusuf pun mau alaihissalam. Tapi justru laula ar-ra'a burhan rabbi. Tiba-tiba Allah kemudian merangkul Yusuf alaihissalam. Maka oleh sebab itu pesan kepada saya, kepada kita semuanya jamaah sekalian, Anda bukan malaikat berarti dalam diri Anda ada keinginan maksiat. Ketika keinginan maksiat ini telah sampai pada detik-detik eksekusi, tiba-tiba Allah rangkul Anda dengan penuh kelembutan. Allah rangkul Anda dengan kelembutannya. Akhirnya Anda sadar, saya katakan inilah cinta terindahnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah menyadarkan dengan cara yang kasar. Misalnya udah mau maksiat, tiba-tiba terjadi tabrakan, gagallah maksiat. Itu artinya Allah menyelamatkan dari maksiat dengan cara yang kasar. Tapi kalau seperti wanita yang saya kisahkan tadi, tidak, Allah tidak main kasar menyadarkan wanita ini. Tiba-tiba pengen nyalain musik yang bunyi ceramah judulnya takut kepada Allah. Itu judulnya, kata dia. Saya ditelepon itu dari jauh. Waduh Ustaz, saya bilang Masya Allah. Saya bilang Anda nggak hina, saya cuma mengatakan betapa Allah sayang dengan Anda. Kenapa? Karena keinginan maksiat Anda sudah sampai di detik-detik terjadi, tiba-tiba Allah merangkul. Allah merangkul Anda dengan kelembutan, bukan dengan main kasar tadi. Karena ada pelaku-pelaku maksiat yang dihentikan oleh Allah dengan cara yang kasar. Ini malah wanita tadi dihentikan oleh Allah. Nabi Yusuf tadi dihentikan oleh Allah dengan cara yang lembut. Makanya sebagian kaum salafus saleh berdoa, Allahumma ruddani ilaika raddan jamila. Ya Allah, kapanpun aku berjalan menjauhimu, kembalikan aku dengan caramu yang lembut. Ya Allah, kapanpun aku berjalan menjauhimu, kembalikan aku kepadamu dengan caramu yang lembut. Allahumma ruddani ilaika raddan jamil. Sebagian yang lain mengatakan, Rabbi inni ajizun faltuf bi al-maqadir. Ya Allah, aku ini hambamu yang sangat lemah, maka lembutkan takdir-takdirmu kepada aku. Jangan keraskan takdirmu karena aku hamba yang lemah. Ya Allah, aku hamba yang lemah, lembutkanlah setiap takdirmu untukku. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sudah masuk waktu belum? Oh, baiklah, sudah masuk. Saya kira sampai di sini kajian kita. Kita lanjut lagi selesai libur panjang besok. Libur panjang seminggu kan? Senin libur, Selasa harpit, libur lagi. Biar sama kayak orang-orang, kita liburan juga. Iya, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Belum. Tanya jawab dulu. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Alhamdulillah. Sepasang kakek nenek yang baru hijrah merasa belum banyak beramal dan beribadah, berniat menjual beberapa bidang tanah miliknya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Anaknya sudah dibagi-bagi masing-masing tanah untuk mendirikan rumahnya. Sampai saat ini tanah yang mau dijual belum laku, dan si kakek nenek berpesan kepada anaknya bahwa kalau tidak ada umur, hasil penjualan yang sudah diniatkan segera dibagi. Misalnya kakek nenek 60% dibelanjakan, diinfakkan, 40% keperluan anak-anak, karena niat awalnya seperti itu. Bolehkah hal seperti itu? Jawabannya, ini tanah mau dijual, ini anak-anak sudah dapat bagian semua, lalu disisakanlah anak dengan rencana dijual, dan 60% kalau nggak salah tadi, 60%-nya untuk disedekahkan. 60% itu ada sepertiga nggak? Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau tanah ini tidak lunas, tidak terjual sewaktu Anda masih hidup,
maka tanah ini jatuhnya waris. Gitu ya. Tapi Anda boleh berwasiat terhadap waris ini, yaitu mewasiatkan sebagiannya infak. Hanya saja maksimal wasiat infak atau wakaf atau sedekah dalam harta waris maksimal cuman 1/3. Lebih dari 1/3 Anda tidak boleh wasiatkan. Berarti kalau 60% itu udah lebih dari 1/3, tidak dikurangi lagi. Kata Nabi terhadap Amr bin As, as-sulusu was-sulusu katsir. Kata Nabi 1/3 saja yang diwasiatkan. Kecuali kalau tanah ini laku sebelum Anda pergi, semuanya Anda jadikan sedekah, nggak jadi soal. Karena ini milik Anda. Nanti tapi kalau Anda pergi belum laku juga, di sini sudah ada haknya waris, bukan milik Anda utuh lagi. Sehingga hak Anda berwasiat hanya 1/3 saja Anda boleh berwasiat. Apa hubungannya tabungan deposito? Hubungannya membantu fakir miskin apabila masuk kategori riba. Apa sebaiknya menyimpan di bank? Kalau deposito ya nggak boleh, gitu ya. Deposito di bank-bank ribawi nggak boleh. Deposit 2 bulan misalnya, deposit setahun misalnya nggak boleh. Tapi kalau cuman menyimpan, niatnya mengamankan uang, boleh. Titip saja uangnya di bank ribawi, tapi luruskan niatnya ini cuma nyimpan. Kalau niatnya nyimpan boleh. Kalau niatnya ngambil bunga, itu dosa besar. Konsekuensinya Anda menyimpan, Anda harus memantau apa? Anda harus memantau perkembangan bunga. Nanti bunganya udah berapa nih? Berikan kepada orang lain. Tapi menyimpan uang di bank ribawi ini itu pun darurat. Itu bukan satu pilihan, itu darurat. Kalau Anda ada aja bank syariah, udah pakai bank itu. Di mana tidak bolehnya? Karena begitu Anda pinjam, Anda simpan uang di bank ribawi, oleh bank ribawi uang Anda ini akan digunakan untuk memperbesar diri. Sehingga uang Anda ini satu sumbangan untuk bank ribawi ini makin luar biasa. Di situ tidak bolehnya menyimpan uang di bank ribawi kecuali darurat. Apa darurat? Tidak ada pilihan lain. Ada bank syariah, tapi bank syariahnya justru lebih jorok main riba. Misalnya, kalau tidak ada pilihan lain ya silakan. Seorang istri usia 60 tahun, suami hampir 70 tahun. Bagaimana sebagai istri bersikap kepada suami yang mudah marah-marah, suami yang tidak mudah memaafkan jika istri salah? Sebagai istri bertahan karena ingin seusia hanya menunggu ajal. Ya, itu ya, di usia sudah 40 tahun memang ada satu sifat yang harus benar-benar kita bangun. Apa itu? Sifat taghaful. Apa taghaful itu? Abaikan aja kesalahan orang lain. Kalau setiap kesalahan dipersoalkan, apa Anda siap hari ini mempersoalkan 10 salah? Kita nggak siap jamaah sekalian. Datang satu salah, jantung kita terganggu. Muncul salah yang kedua, tensi kita naik. Muncul salah yang ketiga, terganggu lagi gula darah kita. Sudah, salah biarin. Tidak usah dipersoalin lagi. Itu namanya taghaful. Taghaful itu jamaah sekalian, jangan cari-cari salah. Nomor 2, jangan besar-besarkan salah. Jangan cari-cari salah. Kalau udah ada salah jangan dibesar-besarin. Itu namanya taghaful. Nah, sehatnya Anda orang tua kalau Anda taghaful. Istri Anda biarin aja. Istri masaknya keasinan, biarin aja. Jadi kalau semua kesalahan biarin, hati Anda tuh sejuk. Nggak ada yang perlu membuat Anda marah. Sehingga tensi Anda nggak naik, gula darah Anda nggak terganggu.
Biasakan tawaful itu jamaah sekalian. Nah, apalagi udah sama-sama mau pulang. Apalagi udah mau sama-sama pulang, Masya Allah. Ada sepasang suami istri, enggak jauh beda usianya seperti ini. Yang satu mungkin 70, yang satu mungkin 80. Enggak berhenti-berhentinya berantem. Enggak berhenti-berhentinya berantem. Akhirnya suaminya nelpon saya, kata dia, Ustadz, pokoknya saya mau ceraiin aja. Kebetulan saya nggak sempat datang ke lokasi, lalu dia bilang, Ustadz, saya udah ceraiin. Tadinya baru rencana udah diceraiin. La haula wala quwata illa billah. 2 hari kemudian meninggal si kakek. La ilaha illallah, itu meninggal bawa permusuhan. Nah, jadi sudah, jangan lagi marah-marah itu, dilawan lah marah-marah itu. Baik. Izin bertanya, perihal tentang waris, bagaimana cara kita mendakwahi keluarga untuk membagi waris sesuai dengan ketentuan Islam? Lalu apabila kita sudah sampaikan namun tetap tidak dibagi sesuai ketentuan, bagaimana sikap kita? Dan apabila kita diminta bantuan dalam perusuran atau baik, tugas Anda ya sampaikan aja, ya, kalau ketentuan Islamnya begini. Kalau kita pakai ketentuan Islam, semuanya dapat bagian secara halal. Bicara aja baik-baik, tidak perlu urat leher ini harus menonjol. Apalagi ludah ini nyembur-nyembur, tidak usah. Santai saja. Tugas Anda menyampaikan kebenaran, bukan mengubah orang jadi benar. Tidak ada agama yang mengatakan ubah orang lain jadi benar, tidak. Tugas Anda sampaikan kebenaran dan bukan mengubah orang. Kalau Anda udah sampaikan mereka nggak mau, ya sudah. Tugas Anda berarti ambil bagian Anda sesuai dengan syariat. Berdasarkan hitung-hitungan syariat, bagian saya segini. Kalau memang bagian Anda lebih kecil, maafin aja. Tapi kalau bagian Anda lebih besar, kembalikan kepada mereka. Nah, kalau ternyata diminta untuk urus surat-surat gitu, ya kalau Anda sudah nasihat, ya sudah, ikut aja maunya mereka. Sebab kalau Anda nggak mau urus surat-surat, satu masalah akan menjadi masalah yang kedua. Kalau tadinya nggak mau bagi waris, itu masalahnya sekarang silaturahmi akan putus. Baik, bagaimana memaknai salat itu miqratnya orang mukmin? Apa bedanya dengan salat yang khusyuk? Jamaah sekalian, dalam agama kita ada ibadah yang sangat banyak. Tapi tidak ada ibadah setotalitas Anda melakukan salat. Puasa itu ibadah, tapi Anda masih boleh jalan-jalan, Anda masih boleh tidur, Anda masih boleh ngobrol, Anda masih boleh nonton. Sehingga totalitas Anda dalam puasa itu cuma puasa perut aja. Haji itu ibadah, tapi Anda nggak totalitas di sana. Anda masih bisa makan, Anda masih bisa minum, masih bisa ketawa. Tapi begitu Anda udah sholat, Anda total. Tidak boleh ngomong sehuruf pun selain salat. Tidak boleh bergerak kecuali gerakannya salat. Tidak boleh memandang, melirik kecuali ke tempat sujud. Maka di dalam salat ini satu-satunya di mana totalitas Anda utuh 100% untuk Allah Azza wa Jalla. Maka itulah mulianya salat ini jamaah sekalian. Itu keunggulan salat dibanding yang lain-lain. Anda baca Quran itu ibadah, tapi totalitas kehambaan Anda itu tidak utuh. Karena Anda baca Quran, apalagi pakai handphone, sesekali lihat WhatsApp. Baca Quran lagi, tahu-tahu lihat Shopee. Ada tawaran Shopee begini, masuk keranjang dulu. Baru lanjut lagi ngaji. Jadi kalau ibadah itu ibadah tilawah, totalitas Anda sebagai hamba itu tidak utuh. Jadi dalam ibadah apakah totalitas kehambaan kita utuh 100%? Jawabannya dalam
ucapan Anda 100% ucapan salat, gerakan Anda 100% gerakan salat, bahkan hati Anda pun 100% harus salat, yaitu khusyuk. Makanya salat ini ibadah paling luar biasa dibandingkan ibadah yang lain. Nah, ciri-cirinya orang yang saleh itu bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan puasa Senin Kemisnya, tapi salatnya. Itu ciri pertama orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Nah, perjuangan kita adalah bagaimana memaksimalkan totalitas itu. Saya udah salat dengan lisan dan perilaku saya, perbuatan, gerakan, tapi saya belum sholat dengan pikiran dan hati saya. Oh, berarti kamu belum khusyuk, artinya totalitas dalam sholat masih kurang. Ya sudah, belajar aja. Nah, baik. Membeli barang ke A, beli barang ke B secara online, setelah barang dikirim, ternyata ada bagian di barang itu yang kurang. Selanjutnya B menyanggupi untuk mengirimkan kekurangan itu. Setelah bagian yang kurang berdasarkan komplain dari adik kirim lagi, ternyata B justru mengirimkan bagian yang lain lagi, masih salah juga. A komplain lagi ke B dan B menyanggupi dengan catatan bagian yang salah itu dikembalikan dulu dengan ongkos dikirimkan ditanggung A. Namun A tidak mau karena merasa itu bukan kesalahannya. Yang diinginkan A adalah ongkos kirim ditanggung B sepenuhnya. Karena tidak ada titik temunya, pada akhirnya provider toko online memutuskan bahwa transaksi sah sehingga komplain ditutup. Bisa difahami ya? Oh, ini barang salah, ditukar dengan B. Ternyata salah juga. Nah, kedua belah pihak tidak sepakat untuk penyelesaian. Akhirnya oleh si provider diputuskan sah, diputuskan jual belinya sah. Karena nggak ada penyelesaian, nggak ada pembatalan. Misalnya kalau batal, sudah si provider itu mau diapain lagi? Kalau Anda tidak komplain A dan yang bedul, itu berarti sudah dianggap final. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, saya nggak tahu ya, akad awalnya kalau terjadi kesalahan pemulangan retur barang itu yang nanggung siapa? Itu kan ada akad di awal itu. Kembali ke akad itu aja. A, jangan tuntut si B yang harus nanggung, B jangan nuntut si A yang menanggung. Kembali ke akad awal. Akad awalnya kalau ada retur barang, pengembalian barang, siapa yang nanggung? Nah, kita ikuti akad awal itu. Nah, itu yang sebetulnya dilaksanakan. Nah, kalau sudah ada misalnya akad awalnya retur barang, biayanya ditanggung oleh A atau ditanggung B, lalu mungkir, itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Apakah dengan doa sayyidul istighfar belum bisa menghapus dosa syirik kecuali pada diri dia sendiri gak sadar kelakuan syirik? Ya kalau syiriknya nggak sadar, dimaafkan kalau nggak sadar. Kalau nggak sadar dari mana tahu syirik? Coba. Saya syirik tapi nggak sadar ya. Kalau nggak sadar dari mana tahu kalau itu syirik? Tahunya syirik itu kalau sadar. Ini nggak. Jadi kalau saya nggak sadar, kalau Anda nggak sadar, nggak ada syirik. Apakah di surga juga akan terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan sementara aturan berpakaian syar'i pakai jilbab sudah tidak ada lagi? Masya Allah, masuk surga dulu ya biar ketahuan. Jadi di surga itu semua orang punya pasangan, ya kan? Tetapi di surga semua kecemburuan sudah dicabut oleh Allah. Jadi Anda nggak akan cemburu dengan pasangan saya pun nggak akan cemburu dengan pasangan Anda. Tapi terjadikah campur baur di surga? Ya tidak terjadi campur baur itu di surga. Ya makanya ketika orang-orang beriman misalnya pergi berjumpa dengan Allah setiap hari Jumat, ya mereka berjumpa sendiri, tidak bawa istri. Jadi tidak ada campur baur laki-laki perempuan di dalam surga. Lepas dari pandangan sosial dan agama terkait hukum cloning, maka sudah dapat dibuktikan keberhasilan cloning pada hewan dan terakhir pada manusia, dan itu bukan berita hoax.
Dengan cloning itu maka dapat diciptakan makhluk sejenis yang sama persis bentuk dan sifatnya tanpa adanya ketemuan sel telur. Apakah dalam Al-Quran memang ada diriwayatkan kemungkinan hal itu? Al-Quran nggak menyebutkan mungkin tidak mungkin. Cuman Al-Quran mengatakan pernikahan itu disanggah dengan nasab. Ini nanti hasil cloning ini nasabnya ke mana? Kalau hasil cloning ini perempuan, walinya siapa? Hasil cloning ini nanti warisnya di mana? Sangat banyak hak-hak yang tidak ditemukan dalam cloning. Hak wali di mana? Hak melindungi siapa? Hak waris di mana? Ini semuanya akan hilang. Jadi kepintaran kalau tidak menghasilkan manfaat itu bukan pinter. Kita udah kaji pertemuan lalu di sini. Tujuan belajar itu bukan pintar, tapi untuk jadi manfaat. Jadi keberhasilan cloning misalnya apa manfaatnya coba? Nggak ada manfaatnya. Tujuan cloning itu nggak ada manfaatnya. Saya kira badan dunia sampai saat ini tidak melegalkan cloning ini. Berhasil tapi tidak legal. Jika manusia awal muasalnya diciptakan dari tanah, lantas dari unsur apa tumbuh pertama kali? Apa hewan dan tumbuhan pertama kali? Ya, selain manusia diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Cuman manusia yang diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Maksudnya hewan diciptakan Allah dari tanah, dari batu, dari kerikil. Keterangannya nggak ada itu. Kalau nggak ada keterangannya berarti tidak perlu kita tahu. Yang perlu Anda tahu diberikan oleh Allah keterangannya. Misalnya Anda diciptakan oleh dari tanah, Anda diciptakan oleh dari sperma, itu perlu dikasih tahu. Supaya apa? Supaya nafsu takabur Anda itu patah, nafsu takabur Anda itu hilang. Tapi soal bebek diciptakan dari apa, dalil nggak ngasih tahu karena kita nggak perlu tahu. Oh ya, tapi saya pengen tahu aja. Dalam agama nggak ada ilmu yang judulnya pengen tahu. Oh, sekedar tahu aja, nggak ada ilmu sekedar tahu. Ilmu dalam agama itu hasilnya amal. Karena ilmu itu tugasnya, tujuannya kita ngebentuk diri dengan ilmu. Maka ilmu yang nggak ngebentuk apa-apa dalam diri Anda itu bukan ilmu. Nah, ilmu sekedar tahu itu nggak ngebentuk apa-apa dalam diri saya, nggak membuat saya makin bertakwa, nggak membuat saya makan soleh. Maka ilmu yang nggak ngebentuk saya menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu nggak bermanfaat itu setengah sampah. Sekarang kalau saya tahu bebek diciptakan dari kerikil, gunanya apa? Nggak mau makan bebek, tetap aja saya makan bebek. Kalau kita lagi ML dengan pasangan, apa itu? Suami istri, apakah boleh? Boleh, ya, memegang dengan tangan kanan. Ya, itu sih sudah darurat. Enggak ada masalah. Yang enggak boleh ketika qadha hajat. Kalau dalam qadha hajat Anda pegang dengan tangan kanan, ya dalam agama enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Agama ini indah. Kalau Anda habis qadha hajat, yang memegang tangan kanan ketemu saya lalu salaman, ya saya juga enggak mau. Misalnya qadha hajat kecil, lalu yang memegang aurat adalah tangan kanan. Selesai itu ketemu saya salaman begini, saya juga nggak nyaman salaman kalau begitu. Ayo makan bareng yuk, satu piring. Nggak bisa kita makan sepiring. Dalam agama kita semua yang namanya kebersihan kiri. Ini telinga nih gatal, jangan pakai tangan kanan, nggak boleh. Ini telinga kanan, telinga kanan pakai kiri aja begini. Aman, salaman nanti kita begini, aman Anda. Sekarang bayangin kalau ada orang garuk-garuk telinga gatal, habis itu salaman sama Anda, gimana rasanya?
Maka dalam agama kita semua yang namanya kebersihan menggunakan kiri. Termasuk siwak, siwak mulut ini, mau salat siwak, mau wudu siwak, itu pun tidak boleh pakai tangan kanan, harus pakai tangan kiri. Kenapa? Karena itu kebersihan. Habis siwak begini minta salaman, waduh air liurnya masih banyak di situ. Nah, tapi kalau konteksnya sedang ketemu istri, kalau ketemu dengan istri, lalu pegang A, pegang B pakai tangan kanan, pegang aurat lah dengan tangan kanan, apakah terlarang? Ya nggak terlarang, karena ini memang konteksnya. Konteksnya semua tubuh harus aktif gitu kan. Kalau nggak pakai tangan kanan susah, tangan kiri kita rata-rata nggak ada yang. Jadi insya Allah jamaah sekalian, khusus dalam hal seperti itu memang situasinya bersenang-senang dengan seluruh tubuh. Jadi tidak terlarang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.